Kesediaan kami untuk maju mencalonkan diri menjadi calon bupati dan calon wakil bupati adalah karena sebuah panggilan, tugas pengabdian kepada bangsa dan negara untuk memajukan HSI yang lebih baik berkat maju mandiri dan sejahtera dengan berbasis pertanian, perdagangan, pariwisata, dan pengelolaan lingkungan. Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Berlokasi di sebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan, kabupaten ini berada di 165 km dari kota Banjarmasin. Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki luas wilayah 1.472 km persegi dan berpenduduk sebanyak 243.460 jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2010. Ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Barabai. Kota Barabai memiliki julukan Paris Parang Borneo karena kota Barabai merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kota ini menjadi daya tarik secara ekonomi dan sosial terhadap daerah lainnya yang menjadi penopang kota ini. Moto daerah adalah murakata yang diambil dari bahasa Banjar. Murakata singkatan dari kata mupakat, rakat, seia sekata, dan memiliki makanan khas Hulu Sungai Tengah, yakni apam Barabai dan Pakasam. Secara topografi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri atas 3 kawasan, yakni kawasan rawa, dataran rendah, dan wilayah pegunungan Meratus. Memiliki kawasan hutan lindung terdiri atas 2 lokasi, yakni kawasan hutan lindung Meratus di kawasan Batang Alai Timur seluas 43.782 hektar. Selain itu juga terdapat kawasan hutan lindung lain di wilayah Gunung Titi di Kecamatan Limpaso. Sedangkan untuk aliran sungai, kabupaten ini dialiri 2 sungai, yakni Sungai Batang Alai dan Sungai Barabai. Faktor iklim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi antara bulan Juni sampai bulan Agustus, dan musim penghujan antara bulan November sampai dengan bulan Februari. Faktor topografi wilayah rawa, dataran rendah, dan dataran tinggi mengakibatkan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah termasuk daerah yang rentan dengan bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta longsor. Begitupun banjir yang sebelumnya hampir setiap tahun terjadi di puncak musim penghujan, merugikan tidak hanya secara material namun juga korban jiwa. Ratusan rumah dan lahan pertanian terendam, terhambatnya aktivitas ekonomi dan pelayanan publik, bahkan terputusnya akses transportasi karena kerusakan jembatan dan jalan. Walaupun diketahui banjir di kota Barabai terjadi sejak zaman penjajahan kolonial Belanda, namun masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah tetap lantang menyuarakan mempertahankan kelestarian pegunungan Meratus dari aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit dengan sip Meratus dan penolakan perkebunan sawit. Sementara di daerah tetangga lainnya sudah terkepung dengan tambang dan perkebunan sawit, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tetap asri dan menjaga keperawanan pegunungan Meratus, lantang menyuarakan penolakan tambang dan sawit, menjaga kelestarian lingkungan, mencegah bencana alam dan sumber daya alam dapat dikelola dengan ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga dapat dinikmati oleh anak cucu di generasi mendatang. Tak dipungkiri, dampak pertambangan batu bara selain mengakibatkan eksploitasi tak ramah lingkungan dan kerusakan ekosistem dan kekayaan sumber daya alam, pemindahan fungsi lahan dari lahan pertanian perikanan menjadi tambang dan konflik pertanahan atas kepemilikan lahan, juga menurunnya kualitas air sungai untuk konsumsi publik, serta mengundang terjadinya bencana alam. Karena selama ini pegunungan Meratus menjadi penyangga alami terhadap berbagai bencana dan sumber alami dan hayati kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Begitupun dampak tak berbeda juga dengan adanya perkebunan sawit, maka penolakan pun dilakukan. Dengan pilihan ini tentunya maka Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menjaga kelestarian pegunungan Meratus dan menolak perkebunan sawit harusnya menggiatkan sektor pertanian, pariwisata, peternakan, dan bidang lainnya, di mana siapapun terpilih nantinya sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus menjadi para pemimpin yang kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan daerah tanpa harus mengandalkan pendapatan di sektor tambang dan sawit. Dan semua pihak punya peran dalam menjaga Meratus. Pemerintah daerah tidak mengeluarkan izin analisis dampak lingkungan
hidupnya dan masyarakat tidak menjual atau mengalihkan lahannya kepada penambang. Kewenangan izin pertambangan memang menjadi wewenang dari pemerintah pusat melalui Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atau PK2B, baik itu untuk kawasan Batang Alai maupun Hantakan Batu Benawa Haruyan, di mana selama ini telah tegas dilakukan penolakan untuk izin tambang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, baik dari pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, tokoh adat, para ulama dan habaib, para mahasiswa dan semua elemen masyarakatnya, karena sadar bahwa rentang pegunungan Meratus yang masih perawan tetap harus dipertahankan dan menjadi dua hal yang memang berbeda kalau di HST ada tambang karena adanya potensi dan infrastruktur pertanian yang sudah dibangun. Ada bendungan irigasi Batang Alai yang dibangun untuk mengairi ribuan hektar sawah di wilayah Batang Alai dan sekitarnya. Begitupun rencana pendirian Waduk Pancar Hanau di Hantakan, Kecamatan Hantakan, yang bisa mengairi belasan ribu lahan pertanian. Waduk ini nantinya diharapkan bisa menjadi pencegah dan sarana mengurangi dampak terjadinya bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang meluap hingga ke kota Barabai dan sekitarnya, serta kedepannya dapat diberdayakan untuk bidang perikanan dan pemanfaatan sumber pembangkit listrik tenaga air. Dimulai dari niat yang tulus dalam membangun Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan telah mendapatkan restu dari para ulama dan habaib, pasangan nomor 4 Haji Sabana Effendi, sarjana ekonomi magister manajemen, dan Haji Abdillah Idrus, sarjana ekonomi, atau pasangan Sabil menyatakan diri mencalonkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Hulu Sungai Tengah periode mendatang dengan komitmen membangun dengan berwawasan lingkungan, menolak tambang batubara dan perkebunan sawit di Hulu Sungai Tengah, dan mengembangkan potensi-potensi daerah seperti pertanian, pariwisata, peternakan, perikanan, pendidikan, kesehatan, membangun sumber daya manusia yang unggul, serta pemerataan pembangunan dari membangun desa menata kota, pengembangan seni budaya dan olahraga, pembinaan kewirausahaan dan pelatihan kepemudaan dalam membina kemandirian, menumbuh kembangkan usaha mikro kecil menengah di daerah dalam mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah lebih maju, sejahtera, berkah, mandiri dan bermartabat, dengan senantiasa menciptakan hubungan harmonis antara umara dan ulama, saling bergandengan bersinergi membangun bumi Murakarta tercinta.